Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian sehat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap belajar. Oke, untuk saat ini kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tema 7, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum kita masuk sejarah komunikasi, Ibu mau jelaskan dulu di sini apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bidang komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dengan berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, atau dengan saudara yang jauh atau dekat dengan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada zaman dahulu itu, komunikasi itu hanya dilakukan secara tatap muka. Jadi kita menyampaikan pesan kita langsung kepada orangnya. Seiring berjalannya waktu, alat komunikasi itu berubah dari waktu ke waktu. Nah, untuk menjelaskan alat komunikasi dari zaman dahulu sampai dengan saat ini, atau alat komunikasi tradisional dengan alat komunikasi modern, Yang pertama, sinyal asap. Sinyal asap adalah salah satu bentuk komunikasi jarak jauh tertua yang mengirim berita sinyal bahaya ataupun mengumpulkan orang ke area umum. Yang kedua adalah kentungan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut dengan jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentungan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan maupun tanda bahaya. Yang berikutnya adalah lonceng. Lonceng merupakan suatu alat komunikasi semacam bel yang dibunyikan untuk menentukan waktu ataupun memberitahukan sesuatu. Sedangkan lonceng juga dapat dijadikan sebagai jam besar atau arloji. Nah, itu tadi alat komunikasi tradisional yang digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya zaman elektronik saat ini. Jadi, alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu ada sinyal asap, kentungan, gong, lonceng, dan masih banyak lagi. Dan kali ini Ibu akan jelaskan lagi alat komunikasi masa kini atau alat komunikasi Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi, dan telegraf ini diciptakan seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F.B. Morse bersama dengan asistennya Alexander Bell. Yang berikutnya adalah surat. Surat merupakan pesan yang ditulis dalam kertas lalu dikirimkan kepada penerima pesan melalui pos, sehingga pesan tersebut dapat disampaikan ke penerima pesan tersebut. Zaman dahulu, sebelum ada kertas, pesan surat ditulis di daun lontar. Daun lontar ini merupakan pengganti dari surat atau kertas. Jadi setiap pesan itu sebelum ada kertas itu ditulis di daun lontar. Daun lontar ini digunakan sebagai menuliskan pesan-pesan pada zaman dahulu. Koran atau surat kabar merupakan tulisan yang disampaikan atau pesan yang disampaikan berupa berita ataupun peristiwa yang terjadi dulu ataupun sekarang. Radio disebut sebagai alat komunikasi massa karena dapat mengirim informasi ke masyarakat luas. Radio disampaikan melalui sinyal modulasi elektromagnetik yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Yang berikut adalah televisi atau TV, adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang hitam putih maupun berwarna. Pada zaman dahulu itu TV-nya masih cembung dan sekarang sudah berubah menjadi LCD atau lebih tipis. Kita bisa menonton beberapa berita atau acara TV Seiring berjalannya waktu, muncullah telepon sebagai pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Dan sekarang telepon genggam atau telepon seluler atau handphone disingkat dengan HP adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambung dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Dan untuk saat ini, telepon genggam itu
Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini telepon genggam juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar radio atau MP3 atau video, kamera digital, game, dan layanan internet lainnya. Selain fitur-fitur tersebut, telepon genggam sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi, di telepon genggam tersebut, orang bisa mengubah fungsi telepon genggam tersebut menjadi mini komputer. Dengan perkembangan zaman sekarang, telepon genggam atau handphone itu digunakan tidak hanya dengan mengirim pesan atau berbicara langsung kepada penerima pesan, tetapi kita sudah bisa menyampaikan pesan itu secara langsung bertatap muka, baik dia yang jauh dari kita atau dekat. Kita sudah bisa melakukan atau menyampaikan pesan itu dari beberapa media sosial, contohnya ada WhatsApp, ada Line, ada Instagram, ada YouTube, atau ada juga sekarang dengan Facebook. Jadi kita bisa bertatap muka untuk menyampaikan pesan kita tersebut tanpa harus bertemu secara langsung. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang alat komunikasi masa kini. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan berbagai macam alat yang ada di sekitar untuk berkomunikasi jarak jauh. Contohnya tadi sinyal asap dan juga kentungan. Nah, seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, manusia mulai melakukan percobaan-percobaan yang menghasilkan berbagai penemuan. Penemuan-penemuan itulah yang kita gunakan sampai saat ini. Salah satunya adalah penemuan dalam bidang teknologi komunikasi. Contohnya sekarang kita bisa lihat informasi itu dari televisi, dari radio, ataupun dari telepon genggam. Atau saat ini Ibu menggunakan media sosial, media YouTube untuk menyampaikan materi pembelajaran Ibu untuk sampai kepada kalian semua untuk bisa dimengerti dan menyampaikan. Tadi beberapa contoh alat komunikasi tradisional pada zaman dahulu dan alat komunikasi masa kini. Ada dari mulai pesan asap, dari kentungan, telegraf, TV, radio, telepon genggam, sampai dengan surat yang masih kita gunakan sampai saat ini. Nah, ngomong-ngomong tentang surat, Ibu mau kasih kalian tugas membuat satu surat, baik itu misalkan kepada Ibu atau kepada teman-teman kalian. Contohnya, Gracia mau buat surat ke Sivanya atau Cindy atau siapa aja, atau Clarissa, terserah. Atau Alfredo mau buat surat ke Ardi, misalkan Ardi kangen sama Alfredo, buat satu surat, terserah isinya apa aja, mau disampaikan kepada siapa, terserah. Nanti dalam surat kamu boleh gambar sesuatu agar surat kamu menarik, misalkan gambar love, gambar bunga, gambar bintang, terserah. Kamu hiasi surat kamu dengan berbagai macam gambar, dengan tulisan berisikan isi hati kamu untuk teman kamu atau untuk Miss, terserah. Ibu tunggu suratnya, nanti difotoin ke WhatsApp Ibu. Semoga kalian mengerti dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih.